Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya. Siswa Bapak hari ini hadir dalam pelaksanaan pembelajaran kita pada kesempatan yang ketiga ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk dalam materi untuk merancang jaringan WAN. Kemudian minggu lalu kita sudah masuk dalam pelajaran mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Dan hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan materi kita yaitu mengenai perbaikan jaringan nirkabel ya. Bagaimana kondisi siswa-siswa Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya alhamdulillah ya. Sehat Pak. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita juga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa ya. Nah, doa ini seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Bang Yusuf, dipersilakan Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Bang Yusuf. Kita sudah berdoa ya. Tujuan daripada kita berdoa adalah semoga apa yang akan kita pelajari hari ini itu akan bisa dipahami oleh siswa sekalian dan materi ini bisa menjadi pegangan kepada anak Bapak selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita mulai juga, Bapak ingin lihat kondisi absen kita ya, yang ada di classroom. Nah ya. Ya, alhamdulillah sudah mengisi absen 16 orang, 32. Yang Bapak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai cara-cara memperbaiki jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel sudah kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu sudah kita bahas. Masih ingat nggak Rizky, apalah jaringan nirkabel? Kabel itu adalah jaringan tanpa kabel, Pak. Ya, jaringannya tanpa kabel. Ya, minggu lalu kita sudah membuatnya, ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas masalah-masalah apa yang terjadi. Oke, tujuannya adalah setelah kita tahu masalah apa yang terjadi, kita bisa nantinya memperbaiki kalau misalkan ada masalah, ya. Oke. Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak sekalian. Pernah nggak kamu mengalami masalah atau kesulitan kamu dalam menggunakan jaringan nirkabel atau jaringan wifi? Pernah, Pak. Bisa kasih pendapat. Pernah nggak kamu mengalami kesulitan? Atau misalkan kamu, oh Pak, nggak pernah sulit Pak, oke terus gitu. Pernah Pak. Pernah ya? Pernah Pak. Ya, pernah, pasti pernah ya, karena ini namanya jaringan apalagi nirkabel. Nah, itu sangat tergantung dengan banyak faktor, ya kan? Nggak bisa memakai jaringan internet ya Pak? Iya, kita nggak bisa pakai jaringan internet. Jadi kalau misalkan tidak bisa kita pakai jaringan internet, ya khususnya mungkin pastinya kamu akan mengalami kesulitan. Misalkan kamu mau mengirim data, ya kan? Kamu mengirim data, kemudian mungkin saja kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Itu nggak bisa kalau terjadi masalah dalam jaringan internet. Ya, kalau misalkan jaringan nirkabel bermasalah nih dalam sebuah perusahaannya besar gitu loh, bisnisnya besar, terus terjadi masalah dalam jaringan nirkabelnya. Kira-kira perusahaan itu apa yang terjadi sama dia? Telat untuk mengirimkan data Pak ke cabang atau gimana? Iya, logikanya betul nak ya, betul sekali Bang Rizky. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, apalagi khususnya jaringannya besar, rugiannya bukan sembarangan, bisa ratusan juta. Karena apa? Mungkin saja datanya nggak terkirim, bisa saja bisnisnya nggak lancar ya, gara-gara ada masalah dalam jaringan nirkabel ya. Gunakan jaringan wifi, coba nak. Misalnya kan Pak, kita lagi daring. Saya menggunakan hotspot dari orang tua saya atau wifi dari rumah. Itu jaringannya nge-lag, jadi saat guru mempresentasikan atau memberi penjelasan tentang materi, kita telat. Kita tidak tahu, kita terputus dari koneksi jaringan dan kita tidak tahu materi yang Bapak itu sampaikan.
Bapak sebelum ini, kalau kamu masih ingat, Bapak sudah memberikan tugas kepada kamu untuk mengirimkan video, ya kan? Ingat nggak ya? Bapak kirim video, Bapak mengharapkan kamu mengirimkan video kepada Bapak di Classroom, ya. Kita akan lihat kiriman dari teman-teman kamu, ya. Ini ada videonya, Nai, yang sudah dikirimkan oleh kamu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Azmi. Dan saya memiliki masalah dengan menggunakan jaringan WiFi, yaitu apa yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan jaringan WiFi tersebut, walaupun kita sudah terhubung dengan jaringan internetnya, tetapi kita tidak bisa menggunakannya untuk browsing dan lain-lain. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Itu dia pakai jaringan WiFi. Bisa connect ke jaringan WiFi-nya, tapi tidak bisa browsing. Nah, kamu pernah nggak mengalami hal seperti ini? Sering, Pak. Sering, ya. Bisa connect dia. Misalkan kamu nyari WiFi, misalnya di sekolah kita, ya kan, ada WiFi siswa. Udah kamu connect nih. Kamu menggunakan password dan username yang benar. Connect dia, tetapi tidak bisa internet, ya. Itu masalah tuh. Kira-kira ada nggak yang bisa mengidentifikasi kira-kira masalahnya apa? Kamu letak permasalahannya di mana, Bang Yusuf? Letaknya pada akses point ya, Pak, dari yang perangkat pembagi jaringannya, Pak. Ya, perangkat pembagi jaringan, ya. Jadi oke, jadi itu pendahuluan kita. Bapak akan tampilkan kepada siswa. Ini, ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini, ya? Jadi judul pelajaran kita hari ini adalah kita akan melakukan perbaikan pada jaringan nirkabel, ya. Nah, perbaikan itu berasal dari mana? Ya, kita bisa melakukan perbaikan kalau kita sudah tahu mengenai masalah, ya kan? Oke, apa yang akan kita pelajari? Kompetensi. Nah, kita kompetensi dalam pelajaran 1G ini, yaitu kompetensi dasar yang ketiga, ya, yaitu mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, ya, mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Jadi kita harus bisa melakukan identifikasi, oke. Jadi kita harus bisa melihat permasalahannya letaknya di mana, jenis permasalahannya apa, sehingga nantinya kamu bisa ini. Jadi kalau bisa kita mengevaluasi permasalahan, kita akan bisa memperbaiki jaringan nirkabel tadi. Ini Bapak tampilkan kembali video yang dikirimkan oleh teman-teman kamu di Classroom. Bapak didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Rafi Ardiansyah. Masalah yang sering saya temuin pada WiFi adalah jaringan yang lambat atau susah. Karena saya tinggalnya di lantai 2, rumah saya WiFi-nya di lantai 1. Sekian. Tadi dia di lantai 2, oke, sumber WiFi-nya di lantai 1. Coba kita tanya lagi, Bapak tanya kepada Bang Yusuf, ya, Bang Yusuf. Kenapa bisa terjadi jaringannya lambat, nak? Dia di lantai 2, WiFi di lantai 1. Karena kan WiFi-nya di lantai 1, dia di lantai 2. Jadi buat batas kawasannya, Pak, batas tempatnya, Pak. Iya, batas tempatnya, ya. Karena terhalang apa, Pak? Beton itu, Pak. Yang kan dia WiFi-nya di lantai 1, Pak, sedangkan kita di lantai 2. Mungkin begitu, Pak. Ya, betul, ya. Oke, satu lagi lah ya, kita putar satu lagi video dari kawan kita, ya. Kakak ini, ya, silakan didengarkan. Halo, nama saya Damai Selani dari kelas 10 TKJ 3. Saya berasal dari SMK Telkom Medan. Saya juga memiliki kendala dalam jaringan WiFi ataupun paket saya sendiri. Apalagi dalam kondisi daring ini, ketika Google Meet
apa yang diajarkan guru kadang-kadang lelet ataupun putus, dan sering juga keluar dari aplikasi Google Meet-nya. Apalagi belakangan ini kondisi hujan, jaringan di tempat saya juga kurang bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kenapa itu bisa terjadi jaringannya putus-putus? Menurut saya itu ini Bang Joy pun udah putus-putus suaranya, ya kan? Nah, mungkin di tempat dia juga gini. Oke, tadi sudah kita bahas beberapa video yang dikirimkan oleh teman kita. Nah, sekarang dilihat di sini ya. Mudah-mudahan setelah ini kamu bisa menemukan titik poinnya ya. Pak. Jadi, kalau kamu menggunakan komputer atau menggunakan handphone dan dia bisa buka internet, ya, maka tidak ada masalah sepanjang mulai dari handphone sampai kita bisa browsing internet. Jadi kalau misalkan tadi Bang Arif, Bang Arif nggak salah Bapak ya, menyatakan dia bisa internet Pak, bisa connect ya, berarti dia masih di sini posisinya nih, akses point udah oke, terhubung dengan handphone atau komputer, tetapi dia nggak bisa buka internet. Nah, masalahnya di mana? Berarti ada permasalahan di router. Dan selanjutnya sebagai referensi kamu, kita akan lihat lagi, Bapak akan share sebuah video. Sebenarnya video ini sudah pernah Bapak masukkan ke classroom kita. Sekarang ingin Bapak bertanya kepada kamu, adakah anak Bapak yang bisa menyimpulkan, ya, bisa menyimpulkan dan mempresentasikan hasil kesimpulannya di hadapan kita bersama? Ya. Yaitu memahami permasalahan jaringan. Ini adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk memulai melakukan perbaikan. Dapat melokalisir letak masalahnya, Pak. Pada hardware, Pak. Contohnya mengganti kabel menuju akses point. Alhamdulillah anak Bapak sudah mulai paham ya mengenai permasalahan ini ya. Kira-kira apalah manfaat yang sudah kamu dapatkan selama hampir 1 jam kita melakukan pembelajaran hari ini? Materi pembelajaran hari ini adalah cara bagaimana mengatasi kendala menggunakan jaringan wireless, Pak. Di minggu depan kegiatan kita itu kita akan belajar ke lapangan langsung, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti akan memang sudah Bapak set. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kamu untuk lebih memahami mengenai permasalahan dalam jaringan kabel ini ya. Tak lupa Bapak ingin menampilkan kepada kamu ini terakhir ya, ingin Bapak tampilkan kepada kamu mengenai tugas kita di classroom ya. Ada 5 soal. Untuk Bapak ingin berpesan kepada anak Bapak sekalian ya, kamu harus menjaga kesehatan ya. Terus menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Silakan ketua kelas kita Bang Sub untuk memimpin doa, Nak. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat khususnya kepada siswa Bapak sekalian. Ini billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.